Ya. Hmm. Sudah. Admit. Wis ta? Ya. Ya. Si. Aku malu. Ini sudah record. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daneza Nabila. Bisa dipanggil Neza. NIM 2019 102 103 11142. Di sini ini akan dan saya akan memperkenalkan kelompok yang lainnya, yaitu dimulai dari Narendra. Ya, saya Narendra Nugroho. NIM 2019 102103 3156. Perkenalkan, saya Julian Antasria, NIM 2019 1021 0311 173. Perkenalkan, nama saya Khairul Nikmah. NIM 2019 102103 11163. Perkenalkan, nama saya Asti Widian Paramita, NIM 2019 102 103 11149. Baik, mungkin Mbaknya kan udah masuk ya. Boleh memperkenalkan diri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridatul Jana, bisa dipanggil Rida. Terima kasih. Ya. Jadi gimana buat Mbak Farida bisa dijelaskan produk-produknya yang Mbak Rida? Iya, langsung dijelaskan tak ini? Iya. Boleh. Ya, sebelumnya produk yang saya produksi itu ada beberapa jenis, tapi bahan baku yang digunakan itu tetap sama. Untuk produk itu ada estetik hexagonal frame, ada 3D frame foto, terus ada semacam rangkaian-rangkaian buket bunga seperti itu. Awalnya kenapa saya bisa membuka usaha seperti itu? Sebenarnya itu pertama kali tugas kuliah. Tugas kuliah yang mewajibkan saya membuka sebuah usaha. Nah, mau tidak mau kan harus membuka tuh. Nah, dari situ sempat riset pasar dulu. Apa sih yang dibutuhin sekarang gitu. Apalagi kan sekarang masih pandemi. Susah kan buat buka usaha-usaha yang cocok gitu. Terus kebetulan ada itu tempat semacam produksi kayu jati Belanda. Nah, di situ tuh saya melihat kok banyak sih sisa-sisa kayunya yang yang kebuang gitu. Kan kasihan juga ke pekerjanya juga, apa ya, banyak limbah juga yang dihasilin gitu. Jadi dari situ tuh muter otak buat dijadiin usaha gitu. Terus dibuka kan sama teman-teman, gimana kalau buat ini gitu. Oh ya sudah, gak apa-apa gitu kan. Produknya apa gitu. Produknya gini aja. Kenapa kok bisa gini? Kan riset pasarnya tuh sekarang kan milenial lagi suka yang barang-barang estetik gitu. Jadi
bahan baku yang ada itu mendukung sama riset pasar yang telah dilakukan gitu. Jadi ngerasa klop banget gitu sama produk yang bakal diproduksi gitu. Jadi pilihannya itu ya jatuh ke hexagonal frame sama 3D figura. Untuk produknya sendiri itu kita ada 2 pilihan warna. Ada warna asli sama warna bakaran kayunya gitu. Kalau bakaran kayunya itu nanti kita nggak pakai warna cat-cat itu, cuma dibakar biasa. Nanti bisa mempercantik warna dasarnya juga sih. Terus kalau masalah kalau masalah yang figura 3 dimensi itu nanti bisa dijadikan buat itu hadiah-hadiah kayak semisal bisa dijadikan hadiah semisal kayak orang nikahan, entah ulang tahun, entah wisudawan gitu, kado-kado wisuda gitu-gitu bisa. Terus untuk yang pertama sih sebelum buka usaha itu, yang pertama kan selain analisis pasar itu juga mempertimbangkan analisis SWOT-nya juga. Terus kita itu kelebihan kekurangannya apa, terus ancamannya ini apa, terus gimana nanti kalau pas misal ada kendala gitu, gimana cara menghadapinya seperti itu. Untuk saat ini sih alhamdulillah berjalannya hampir 2 bulanan. Dan respon pasar juga baik alhamdulillah, di tengah pandemi ini bisa terus berproduksi dan itu pun orderannya tuh terus bertambah setiap minggunya seperti itu. Terima kasih. Mbak izin bertanya buat Mbak Farida. Iya. Awal usaha Mbaknya ini emang dari Mbaknya sendiri atau ajakan teman, orang tua atau gimana? Kalau masalah usahanya ini, awalnya kan itu individu. Nah, terus ada yang menyarankan, kenapa nggak kelompokan aja, biar apa? Nanti kan kalau misal ada halangan buat ngerjain produksi-produksi barangnya itu kan bisa bagi-bagi waktu sama teman-teman gitu. Kalau misal sendirian nih, kayaknya nggak memungkinkan gitu buat ngebagi waktu antara kuliah sama produksi produk gitu. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Saya izin ingin bertanya. Motivasi Mbak untuk menjadi entrepreneur dan mengapa memilih bisnis ini yang berbidang agribisnis. Terima kasih. Kalau misal pengen jadi entrepreneur itu kepikirannya gara-gara teman-teman banyak yang punya penghasilan sendiri gitu. Jadi pengen punya penghasilan sendiri. Mikirnya juga, oh udah dewasa masa iya minta uang terus ke orang tua gitu. Seenggaknya kan punya penghasilan sendiri meskipun dikit gitu. Terus kenapa memilih di bidang agribisnis? Soalnya kan bidang agribisnis saja loh, lingkupnya lo luas. Ada hulu on farm hilirnya juga luas. Mau di bisnis pemasarannya juga bisa, mau di bisnis pengolahannya juga bisa, mau di bisnis penanaman komoditasnya juga bisa. Nah, kebetulan karena bahan-bahan produksinya yang ada di daerah saya itu limbah kayu jati Belanda, jadi sekalian memanfaatkan input yang ada gitu, saya jadikan usaha gitu, biar memanfaatkan hal yang ada untuk dapat keuntungan gitu. Lumayan kan, nggak usah susah-susah nyari barang-barang produksi gitu. Dan harganya pun lumayan sih buat anak-anak kuliahan gitu. Baik, terima kasih. Sama-sama. Ya, Mbak Farida, saya ingin bertanya. Ya, Ketika awalnya strategi pemasaran Mbak, apa yang dilakukan pada strategi saat itu? Pada awalnya. kalau awal sih pas nggak langsung masarin ya, asal produksi produk aja dulu. Nanti kita promosinya itu lewat entah WA, entah IG gitu. Terus sempat broadcast pesan juga ke teman-teman gitu. Terus
selain di online juga promosinya secara langsung gitu. Secara langsung bawa produknya ke orang-orang sekitar. Gini loh produk saya gitu. Sementara sih promosinya masih di lingkungan-lingkungan teman kampus. Soalnya kan nggak memungkinkan buat ketemu sama orang-orang luar di jauh-jauhnya. Kalau di promosi jarak jauh pun itu masih terbatas di Instagram sama WA saja. Kalau bisnis saat ini apa ada kendala, Mbak? Misal ada kendala tersebut, bagaimana Mbak menghadapinya? Ya, kalau di bisnis yang saya jalanin sekarang itu pasti ada lah ya, tiap bisnis pasti ada kendalanya. Kendala pertama itu ya pasti pengadaan bahan baku. Soalnya kan itu pesanan orderannya itu tuh tambah banyak gitu. Jadi sempat kewalahan di inputnya, terus di tenaga kerjanya juga semakin semakin kewalahan. Terus ada kendala di itu sih, di mana di alat-alat produksinya. Soalnya kan masih menggunain itu alat-alat yang tradisional gitulah, belum belum pakai mesin yang secanggih perusahaan-perusahaan lain. Soalnya kan masih kecil-kecilan gitu. Ya, terima kasih Mbak Farida. Sama. Mungkin yang lain ingin bertanya. Gini Mbak Farida, dari sekian lama berproduksi itu pengalaman apa yang paling berkesan gitu buat Mbak Farida? Semuanya berkesan sih, soalnya menikmati produksinya dari awal sampai akhir. Tapi yang paling berkesan itu pas bagian itu apa namanya? Bagian nyetak-nyetak limbah kayunya buat dijadikan frame foto sama heksagonal frame-nya itu. Soalnya kan butuh ketelitian, nyatuin itunya juga butuh ketelitian gitu. Terus pewarnaannya juga nggak sembarangan. Jadi yang berkesannya ya di situ gitu. Ya, terima kasih. Mbak Farida, mohon izin bertanya. Untuk harga satu produk yang dijual itu berapa? Dan sama modal awal dalam melakukan usaha tersebut, apakah modal dari sendiri, apa ada partner kerja? Gitu, terima kasih. Iya, untuk modal awal itu awalnya kita 100.000. 100.000 itu kita kan ada 3 orang itu urunan buat modal awal. Nah, di situ tuh kita uang 100.000 kita belanjain buat alat-alat produksi, faktor input-input yang lain juga gitu. Terus untuk masalah harga ada di kisaran 35 sampai 100 ribuan gitu. Tergantung sama itu sih ukuran frame foto sama heksagonal frame-nya. Oh, baik, terima kasih Mbak Farida. Sama-sama. Oh iya, mau nambahin. Dari tadi jelasin tapi nggak itu ya. Produk yang saya produksi sendiri itu labelnya kayu karya gitu. Untuk saat ini OTW masuk marketplace, OTW pemasaran di IG, semakin besar OTW, pokoknya OTW semua. Ya, Mbak, saya ingin bertanya, kira-kira omset sekarang berapa? Kalau omset sekarang itu sekitar hampir 1 jutaan lah gitu. Terima kasih, Mbak.
Kalau untuk pemasarannya itu masih di lingkup tempat Mbaknya aja atau gimana, Mbak? Kalau masalah pemasaran sih kan promosinya masih di sekitar daerah ini ya, daerah kampus. Jadi kebanyakan masih anak-anak kampus yang pesen, terus dosen-dosen juga pesen. Terus di situ kemarin sempat kirim barang ke Kediri. Jadi mulai keluar sih pemasarannya gitu. Oh gitu. Masih Mbak. Ya, Ya, Mbak Neza, teman-teman yang lain apa ada yang ditambahkan lagi? Oh, Sudah. mungkin Sudah cukup. tanya lagi. Sudah. Cukup. Ya, kalau gitu terima kasih Mbak Farida untuk informasinya dan untuk menambah wawasan untuk kita. Terima kasih banyak. sama-sama. Maaf loh ya kalau ada yang kurang-kurang. Ya, sama-sama Mbak. Dari kita pun juga minta maaf bila ada kekurangan. Ya. Terima kasih. Siap-siap. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bisa, ini boleh keluar kan ya? Iya Mbak. Terima kasih Mbak. Ya, makasih. Ya.